Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini atas anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, kami sudah memuji, meninggikan dan memuliakan akan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat menjadi motivasi untuk kami, menjadi kuat dalam kami mengiring melayani Engkau Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar mereka dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yang hadir pada saat ini, kami mau satukan iman kami tolak, hancurkan, enyahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah hanya kuasa Tuhan yang hadir menaungi setiap kami yang ada. Terima kasih Tuhan, kami siap diisi oleh kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul untuk bersekutu di tempat ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Om Gembala dan Bunda yang mempercayakan saya untuk melayani lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasalnya yang kelima, kita baca pada ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Surat Yakobus pasalnya yang kelima, kita baca pada ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Puji Tuhan, sini kita akan membaca secara berganti-gantian. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-7 dan Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Puji Tuhan, Rikop atau judul bersabar dalam penderitaan. Ayat yang ke-7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sama diberkati Tuhan, satu sukacita besar dalam kehidupan saya bisa dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini, saya memberikan sebuah tema, yaitu iman yang nyata pada akhir zaman. Saya memberikan sebuah tema, yaitu iman yang nyata pada akhir zaman. Sejak awal kita dilahirkan di dunia ini, sampai kita berada di titik ini, begitu banyak proses, begitu banyak tantangan yang kita hadapi, berbagai macam rintangan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi. Tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada sampai di titik ini, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, di sini saya akan membahas sedikit tentang latar belakang dari kitab Yakobus. Surat Yakobus ditulis oleh Yakobus sendiri, ditulis sekitar tahun 45 sampai 53 Masehi. Nah, dalam surat Yakobus, di sini Yakobus mencatat tentang pesan-pesan kepada bangsa Israel, ke-12 suku Israel,
yang ada pada saat itu. Karena pada saat itu bangsa Israel sedang mengalami suatu penindasan. Mereka ditindas karena mereka mengikut Tuhan. Orang-orang yang tidak mengikut Tuhan, mereka tidak senang melihat orang-orang Israel itu datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Jadi mereka menindas, mereka menganiaya orang-orang yang percaya pada zaman itu. Nah, sehingga surat Yakobus ini, Yakobus menuliskan pesan kepada para suku Israel yang ada pada saat itu dengan berbagai pesan. Di ayatnya yang ke-7 di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim semi, hujan musim gugur, dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Pesan yang Yakobus sampaikan kepada para umat Israel, yaitu yang pertama, mereka harus bersabar di dalam penderitaan mereka. Itu adalah pesan yang pertama. Nah, yang kedua yang disampaikan oleh Yakobus kepada kaum Israel, yaitu di ayat yang ke-9 dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Yang kedua yang disampaikan oleh Yakobus kepada kaum Israel, yaitu jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Mereka dalam keadaan dianiaya, tetapi Yakobus menasihatkan mereka supaya mereka tetap bersabar dan jangan bersungut-sungut dan juga jangan saling mempersalahkan. Selanjutnya pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Yakobus, kita baca pada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, saudara-saudara jangan, di ayat yang ke-10 dan ke-11 mohon maaf. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang ketiga yang disampaikan oleh Yakobus kepada kaum Israel, yaitu tetap bertekun. Yakobus menasihatkan mereka untuk bersabar, jangan bersungut-sungut. Di dalam mereka menantikan kedatangan Tuhan, mereka harus bersabar, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, dan juga mereka harus bertekun di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sama diberkati Tuhan. Di sini juga membahas tentang akhir zaman, atau di mana kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Karena di situ di ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ini berbicara pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Mereka dikatakan harus bersabar sampai kedatangan Tuhan. Mereka sedang dianiaya pada saat itu, tetapi mereka harus bersabar. Nah, sama juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita sudah berjalan sampai di titik ini. Kita telah berada di penghujung tahun. Kita telah berada di akhir-akhir zaman. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita melihat tanda-tanda yang ada sekarang ini, itu menandakan bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jika kita melihat di dalam kehidupan ini, di dunia ini, peperangan terjadi di mana-mana. Gempa bumi, kelaparan terjadi di mana-mana. Itu menandakan bahwa akhir zaman telah dekat. Kedatangan Tuhan sudah ada di ambang pintu. Untuk itu,
Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Memang di dalam kita mengikut Tuhan, ada banyak penderitaan yang harus kita lakukan, yang harus kita lalui, banyak penderitaan, banyak proses yang harus kita hadapi. Di sini digambarkan sebagai seorang petani, ketika ia mencapai suatu hasil, ada berbagai macam proses yang dialami. Lewat dari pembibitan, penanaman, penyiraman, perawatan, sampai menghasilkan hasil. Tentunya ada proses demi proses di dalamnya. Nah, sama juga dalam kehidupan kita. Target kita yaitu kerajaan sorga. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan sorga, bukan hal yang mudah, saudara. Ada proses yang harus kita lewati. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Kita harus mencontohi lewat kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini, kita sebagai orang percaya yang hidup berada di akhir zaman ini, di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, yang kita lakukan, yang pertama yaitu harus bersabar. Kalau orang tidak sabar, dia bisa murtad, dia bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau orang tidak sabar dalam penderitaan, dia tinggalkan Tuhan. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini adalah jemaat yang sabar di dalam menantikan Tuhan. Walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak pencobaan di dalam hidup ini. Nah, di sini kita akan melihat ciri-ciri orang yang sabar. Ciri-ciri orang yang sabar yaitu yang pertama tentunya tidak cepat marah. Orang yang sabar tidak cepat marah. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-29. Amsal 14 ayat yang ke-29 di situ dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Bapak Ibu Saudara, kita harus sabar. Kita harus menjadi orang yang tidak cepat marah. Kita harus mampu menguasai diri kita. Terkadang masalah itu hanya kecil, tetapi karena kita adalah orang yang mudah marah, akhirnya masalah itu jadi membesar. Untuk itu jadilah orang yang tenang ketika menghadapi masalah. Nah, yang kedua, ciri-ciri orang yang sabar yaitu mengampuni dan tidak membalas kejahatan. Di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13, dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-13 di situ dikatakan, bersabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Orang yang sabar pasti bisa mengampuni. Orang yang sabar pasti bisa memaafkan satu sama lain. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, yang harus kita lakukan yaitu jangan bersungut-sungut. Poin yang kedua yaitu jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Firman Tuhan katakan, di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, kita yang hidup di akhir zaman ini, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Terkadang memang kita merasa lelah dengan keadaan yang kita hadapi, tetapi firman Tuhan katakan, jangan bersungut-sungut. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan mengeluh kepada Tuhan. Jangan mengeluh dengan keadaan yang engkau hadapi di hari-hari ini. Tetapi bawa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika engkau dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, bawa keadaanmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam hidupmu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama diberkati Tuhan. Poin yang ketiga yaitu bertekun. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, perlu yang namanya bertekun.
Jangan sampai engkau yang dulunya adalah orang yang hidup benar-benar rindu haus dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Engkau adalah orang yang haus dengan doa kepada Tuhan. Mungkin di hari-hari ini engkau lagi menurun. Mari bangun kembali. Engkau mulai bangun dan bertekun kepada Tuhan. Jangan sia-siakan dengan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Terus pakai kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jika kita melihat di sini digambarkan dalam kehidupan Ayub, dia bertekun kepada Tuhan. Kita tahu bersama apa yang dialami oleh Ayub. Begitu luar biasa penderitaan yang dialami oleh Ayub. Di mana ia kehilangan harta kekayaannya. Ia kehilangan anak-anaknya. Ia bahkan menderita kulit yang begitu parah dalam hidupnya. Dia dihina oleh istrinya. Bahkan sahabat-sahabatnya pergi meninggalkannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia tetap bertekun kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mampu menolong hidupnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari bawa hidupmu di akhir zaman ini untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mari kita bersabar di hadapan Tuhan. Memang banyak penderitaan, memang banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi mari kita bersabar di hadapan Tuhan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Jangan sampai kita saling mempersalahkan. Tetapi kita saling membangun satu sama lain. Dan yang terpenting kita harus bertekun sampai kepada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya undang pemain musik. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Mungkin di hari-hari ini engkau dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mungkin engkau ada dalam titik terendah. Mungkin di hari-hari ini engkau mengalami tekanan hidup yang begitu berat. Engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami penderitaan. Mari bawa di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Mari terus di akhir zaman ini kita terus mengasihi Yesus, terus mengasihi Tuhan. Sebab hanya dengan kasih Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sama-sama kita angkat pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan aku mengasihi Engkau Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
menyenangkan. Lagi dengan sungguh kita katakan pujian ini dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus. Amin Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kami renungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam dalam hidup kami. Sebab hanya dengan kebenaran firman-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan. Haleluya Yesus. Tuhan hidupku hanyalah untuk, lagi katakan, ku renungkan siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, amin, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Lagi hanyalah untuk menyenangkan. Kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dimuliakan. Haleluya. Kami membawa setiap hidup kami ya Tuhan, untuk semakin hari semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami mau bersabar di dalam penderitaan Tuhan. Untuk itu Tuhan, berikan kami kekuatan ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Mungkin di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau sedang mengalami banyak pergumulan, engkau sedang mengalami banyak penderitaan. Mungkin itu masalah dalam keluarga, mungkin itu masalah dengan orang di sekitarmu, mungkin itu masalah dengan tetanggamu. Mari bawa di hadapan Tuhan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tetap bertekun kepada Tuhan. Jangan sampai engkau melupakan kebaikan Tuhan. Sebab hanya dengan kasih Tuhan kita semua dapat
mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan lembut katakan, haleluya Yesus. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, oh, inilah menjadi tujuan kami Tuhan. Amin. Menyenangkan, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah, lebih lagi katakan, ku renungkan firman-Mu, haleluya. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Hatimu, haleluya Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini hidup kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan penjelasan lebih dalam lagi kepada jemaat Tuhan yang ada, agar mereka dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang ada. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Tuhan dapat tertanam di hati kami, menjadi penuntun dalam hidup kami, menjadi bekal dalam kehidupan kami, agar dalam kami mengiring melayani Tuhan, kami terus setia sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.